Untukmu yang lelah berpikir, yang malam ini masih terjaga, yang pikirannya tidak mau diam, walau tubuhmu sudah ingin beristirahat. Sebelum kita mulai, izinkan aku menitipkan satu hal kecil. Jika nanti hatimu merasa sedikit lebih tenang setelah mendengarkan ini, kamu boleh menekan tombol subscribe. Bukan untukku, tapi agar kamu tidak kehilangan ruang sunyi seperti ini di lain waktu. Jika ada satu kalimat yang menyentuhmu, kamu bisa tekan like. Anggap itu sebagai doa kecil yang kamu kirimkan untuk dirimu sendiri. Dan kalau di akhir nanti, hatimu mengamini doa-doa yang kita bisikan bersama, tulislah amin di kolom komentar. Bukan sekadar kata, tapi sebagai saksi bahwa kamu masih percaya pada harapan. Kalau kamu tahu seseorang yang sedang lelah, diam-diam, kirimkan ini padanya. Siapa tahu, malam ini dia butuh ditemani. Sekarang, tarik napas pelan-pelan, hembuskan perlahan. Malam ini bukan tentang menjadi kuat. Malam ini tentang beristirahat. Kamu lelah ya? Lelah memikirkan masa depan. Lelah menghitung kemungkinan. Lelah mengulang percakapan di kepala. Lelah bertanya, kenapa belum berubah? Lelah merasa tertinggal. Lelah terlihat baik-baik saja. Kamu mungkin tersenyum di siang hari, bercanda, bekerja, menjawab pesan seperti biasa. Tapi, ketika malam datang, semuanya terasa lebih jujur. Langit sunyi, seperti ikut mendengarkan isi kepalamu. Kamar terasa lebih luas, dan pikiranmu terasa lebih ramai. Kamu tidak lemah, kamu hanya manusia, dan Allah tidak pernah marah pada lelahmu. Kadang kamu berpikir, kenapa hidup terasa berat sekali? Kenapa doa-doaku belum juga dijawab? Kenapa aku merasa berjalan sendirian? Dengarkan ini baik-baik. Tidak semua doa yang belum terkabul adalah tanda penolakan. Kadang itu tanda perlindungan. Kadang itu tanda penundaan terbaik. Kadang itu Allah sedang menyiapkan versi dirimu yang lebih siap untuk menerima. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. QS Al-Baqarah 216. Kita sering hanya melihat potongan kecil dari takdir, seperti berdiri di tepi laut malam hari. Gelap, sunyi. Tak terlihat apapun selain ombak kecil yang menyentuh kaki. Padahal di kejauhan, ada samudra luas yang sedang Allah atur dengan sangat detail. Kamu mungkin merasa tertinggal. Teman-temanmu sudah lebih dulu berhasil, lebih dulu mapan, lebih dulu bahagia. Sementara kamu masih berjuang di tempat yang sama. Tapi siapa bilang Allah menilai hidup dari kecepatan? Bukankah Nabi Yusuf pernah berada di dasar sumur, dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual, difitnah, dipenjara bertahun-tahun. Kalau di tengah penjara itu, Nabi Yusuf menyerah dan berkata, ya Allah, ini tidak adil. Mungkin kita tak akan pernah melihat keindahan akhir kisahnya. Tapi Yusuf bersabar. Bukan sabar yang pasif, bukan sabar yang putus asa, tapi sabar yang yakin. Dan Allah mengangkatnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Malam ini, mungkin kamu sedang berada di sumur versimu sendiri. Gelap, sempit, tidak ada yang melihat, tapi Allah melihat. Tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada doa yang menguap tanpa dicatat, tidak ada luka yang tak diperhatikan. Allah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. QS Al-Insyirah 6. Bukan setelah, bersama. Artinya, di dalam kesulitanmu sekarang, sebenarnya sudah ada benih kemudahan yang sedang tumbuh. Kamu hanya belum melihatnya. Mungkin kamu merasa gagal, rencana yang kamu susun rapi, runtuh begitu saja. Harapan yang kamu jaga ternyata tidak sesuai kenyataan. Orang yang kamu percaya pergi tanpa penjelasan. Rasanya seperti hujan deras di tengah perjalanan. Basah, dingin, membuat langkah terhenti. Tapi hujan tidak pernah turun untuk menghancurkan bumi. Ia turun untuk menyuburkan. Ujianmu bukan tanda kebenciannya.
Ujianmu adalah bentuk perhatiannya. Ingat, Nabi Ayub, tubuhnya sakit, hartanya hilang, anak-anaknya wafat, orang-orang menjauh. Secara duniawi, semuanya runtuh. Tapi satu yang tidak pernah hilang, hubungannya dengan Allah. Dan ketika beliau berdoa, bukan dengan marah, bukan dengan menyalahkan, tapi dengan lirih, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang Qs. Al-Anbiya 83 lembut, tenang, percaya, dan Allah menyembuhkannya. Kamu mungkin tidak sedang kehilangan segalanya, seperti Ayub. Tapi mungkin kamu sedang kehilangan semangat, dan itu juga terasa berat. Malam ini, izinkan dirimu berhenti sejenak dari memaksa semuanya masuk akal. Tidak semua hal harus kamu pahami sekarang. Tidak semua luka harus sembuh malam ini. Tidak semua jawaban harus kamu temukan sebelum tidur. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha. Tawakal adalah setelah kamu berusaha. Lalu kamu berkata dalam hati, aku tidak sendiri, Allah bersamaku. Coba ulangi pelan-pelan. Aku tidak sendiri, Allah bersamaku. Ujianku bukan tanda kebenciannya. Allah tidak pernah salah menulis takdirku. Ucapkan dalam hati. Biarkan kalimat itu turun ke dadamu. Kamu tidak harus kuat setiap waktu. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah merasa sedih, pernah kehilangan, pernah ditolak, pernah dikasih. Tahun kesedihan itu nyata. Istri tercinta wafat, paman pelindung meninggal, kaumnya menolak dakwahnya. Secara manusiawi, itu berat. Tapi dari titik paling gelap itu, Allah menghadiahkan Isra Miraj. Perjalanan langit, perjalanan cahaya, perjalanan penguatan. Kadang, sebelum Allah mengangkatmu, Dia mengosongkan tanganmu dulu, supaya ketika kamu digenggam, kamu benar-benar hanya bergantung padanya. Kamu lelah berpikir, wajar. Karena kamu terlalu sering mencoba mengendalikan semua hal. Coba malam ini, lepaskan sedikit. Seperti daun yang membiarkan angin membawanya pelan. Bayangkan dirimu duduk di tepi laut malam hari. Airnya tenang, langitnya luas. Bintang-bintang bertaburan. Laut tidak pernah protes pada ombak. Langit tidak pernah iri pada bintang. Semua bergerak sesuai ketetapan. Begitu juga hidupmu. Allah tidak pernah tertukar memberi rezeki, tidak pernah terlambat menolong, tidak pernah salah memilih waktu. Kalau doamu belum terkabul, mungkin Allah sedang menjagamu dari sesuatu yang tidak kamu lihat, atau sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Kamu boleh menangis, tapi jangan berhenti berharap. Kamu boleh merasa rapuh, tapi jangan berhenti percaya. Bangkit tidak harus besar. Kadang bangkit hanya berarti tidur malam ini dengan hati yang lebih tenang. Besok kamu coba lagi, pelan-pelan. Allah tidak menuntutmu sempurna. Allah hanya ingin kamu kembali. Kalau hari ini kamu jauh, kembalilah pelan-pelan. Kalau hari ini kamu lalai, mintalah ampun pelan-pelan. Tidak ada pintu yang dikunci bagi hamba yang ingin pulang. Ingat ini, setiap kali kamu menahan diri dari dosa, walau hanya satu, itu dilihat. Setiap kali kamu tetap salat walau hatimu berat, itu dicatat. Setiap kali kamu memilih sabar walau ingin marah, itu dihargai. Tidak ada perjuangan kecil di mata Allah. Dan malam ini, Allah masih memberimu napas. Itu tanda bahwa ceritamu belum selesai. Tarik napas lagi, pelan. Bayangkan cahaya lembut turun dari langit malam. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang menghangatkan. Itu rahmatnya. Peluk dirimu dengan doa. Ya Allah, untuk hati yang sedang mendengarkan ini, yang lelah tanpa banyak bercerita, yang tersenyum tapi menyimpan air mata, tenangkanlah ia. Lapangkan dadanya. Ringankan pikirannya. Cukupkan rezekinya. Sembuhkan lukanya. Jawab doanya dengan cara terbaikmu. Jika yang ia minta belum baik untuknya, gantikan dengan yang lebih indah. Jika yang ia tunggu belum waktunya, kuatkan ia untuk bersabar. Jika ia hampir menyerah, peluk ia dengan rahmatmu. Dan untukmu yang sedang berbaring sekarang,
Maafkan dirimu. Kamu sudah berusaha sejauh ini. Besok tidak harus sempurna. Besok cukup dijalani. Sekarang pejamkan mata. Biarkan pikiranmu pelan-pelan tenang. Ucapkan sekali lagi dalam hati, aku tidak sendiri. Allah bersamaku. Ujianku bukan tanda kebenciannya. Allah tidak pernah salah menulis takdirku. Semoga malam ini menjadi saksi bahwa kamu memilih untuk tetap percaya. Selamat beristirahat. Semoga tidurmu dijaga malaikat. Semoga mimpimu dipenuhi cahaya. Dan semoga ketika kamu bangun nanti, hatimu sedikit lebih ringan, amin.